Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Faisal Yusuf Abdul Manaf, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Kota Winangun, Kabupaten Kebumen, sekaligus mahasiswa pendidikan forensik guru batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 27030251771 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan juga jujur di kelas 8D. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama dahulu. Ya, mulai. Akil Ramdhani, Ahmad Taufik, Hasan, Anissa, Anjel. Tadi malam sudah dipelajari materinya? Materi tentang amanah dan jujur. Terkait amanah dan jujur. Hingga semua orang menyayanginya. Semua bisa berbiasa dari masa kecil hingga dewasa seorang anak bernama Muhammad, dan karena kejujurannya mendapat julukan Al-Amin, si terpercaya. Cerita ini akan menghangatkan hati dan mengajarkan kita arti kejujuran yang sejati. Jangan lewatkan hingga akhirnya. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Selamat datang di channel Dongeng Hikmah dan Inspirasi. Di sini kita akan belajar dari kisah-kisah hebat para nabi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, berikan kami kesehatan, kecerdasan, dan hati yang jujur seperti Nabi tercinta. Amin. Bernama Maisarah, sangat terkesan. Ia melihat sendiri bagaimana Muhammad selalu berlaku adil dan jujur. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, kalian bahkan bisa untuk menjelaskan terkait amanah dan jujur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah identifikasi untuk bentuk amanah terhadap Allah, terhadap sesama, atau terhadap diri. Kemudian untuk yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisa atau menganalisis contoh atau penerapan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung ke tahapannya. Kemudian yang terakhir adalah peserta dapat menyimpulkan hikmah dari perilaku amanah dan jujur. Apakah kalian sudah berperilaku jujur hari ini? Belum. Apakah sudah berperilaku jujur hari ini? Oke. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian menipu atau berbohong demi mendapatkan keuntungan? Dan kemudian, bagaimana perasaanmu? Apa yang kalian rasakan ketika kalian berbohong? Apa yang kalian rasakan ketika kalian tidak jujur? Gelisah, panik, ada lagi? Takut, ada lagi? Mawas-mawas, merasa tidak aman. Apa bagikan dulu untuk tugasnya? Ajarkan dulu. Ini. Gitu ya. Jadi nanti per kelompok silakan dikerjakan kerja bareng-bareng, kerja bersama dalam satu kelompok ada 3 poin. Paham?
Ada visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Di situ ada keterangan bahwasanya yang pertama apakah lihat, kemudian ada dari Qurannya, kemudian ada contohnya itu untuk yang visual. Kemudian yang kedua, belajar auditorinya, kalian bisa menjelaskan amanah dan jujur. Begitu, bisa dipahami? Jangan dikerjakan dulu. Kerja bareng. Bagi kelompok dari mana? Ini ada dari kamu, dari kamu lagi. 1, 2, 3. Enggak. Dibagi. Mau caranya dibagi. Kan ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba. Dipahami? Ayo. Mulai, cowok-cowok. Sudah? 10 menit lagi ya? Yuk. Ngomong juga yuk. Jelaskan yang pertama. Nah, ini ya. Tidak skip dulu. Yang pertama tadi apa? Stop, contoh. Ada kalian maju, jadi, ya, bagus. Geser dulu mas, geser. Yuk, satu kelompok lah, maju lah. Satu kelompok maju dulu. Satu kelompok. Jelaskan yang pertama, stop mencontek. Nah. Stop mencontek bagaimana? Gambarannya, posterannya bagaimana? Apa jelas kan? Maksudnya apa kamu gambar itu? Ayo, berani jujur. Nah, terus? Tetap berbohong. Tetap berbohong. Kenapa? Kenapa gambarnya kayak gini? Agar tidak berbohong. Agar tidak berbohong. Jadi ketika berbohong, mulutnya dibungkam, ditutup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, yang kedua. Yang kasih. Pengertian visual. Pengertian visual. Yo, visual. Yang mengertian visual yang kedua. Yo, menyampaikan. Yang ini, yang kedua. Nah, yang ini. Maju, yuk, maju. Ya, pengertian visual tadi mana? Yuk, pengertian visual. Ya, perkenalan dulu dari jelasnya. Namanya siapa? Yang baca namanya siapa? Namanya siapa yang baca? Yang baca siapa? Yang membacakan hasil diskusinya siapa? Patri. Siapa? Anda jujur? Ya, benar namanya siapa? Udah, dari satu aja lah ya. Jujur berarti berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan
terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Sudah, ada lagi pertanyaan lain? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang ketiga, saya belajar kinestetik. Berarti yang belum tolong ke sini. Sini, oke, yuk. Langsung ke sini. Hasil gambar itu mana? Yuk, hasil kerja kelompok itu sampaikan. Salah satu jangan kelompok. Ya, salah satu namanya siapa? Oke. Dibuka hasilnya bagaimana? Jawabannya? Ayo. Itu lagi ngapain? Sudah disampaikan. Ya. Diri sendiri karena mencontek akan membawa pada kebohongan. Ayo jujur, stop mencontek. Bagaimana hasilnya berkaitan dengan teman-temannya? Oke, semuanya terima kasih. Tepuk tangan. Kemudian dari ketiganya itu bisa diambil terkait materinya. Yang pertama ada stop mencontek, bahwasanya kita tidak boleh mencontek. Kemudian apa saja yang terjadi ketika kalian mencontek, gambarnya bagus kayak. Nah, oke. Kemudian ada yang pakai merah-merah ini, dibungkam, ditutupi, mulutnya ditutupi, karena di situ ada keterangan stop kebohongan. Seperti itu ya. Amanah merupakan sebuah titipan, tidak mempunyai hak untuk memiliki. Jadi ketika amanah, kalian hanya sebatas dititipkan. Jadi kamu tidak mempunyai hak untuk memiliki sesuatu hal tersebut. Paham di sini? Kemudian, setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kecil apapun itu bakal dipertanggungjawabkan di dunia atau di akhirat. Itu otomatis ya. Ketika perilaku baik, kalian akan mendapatkan pahala. Ketika perilaku yang buruk akan mendapatkan. Oke. Menjaga amanah yang diberikan sebaiknya agar tidak rusak dan kurang nilainya. Otomatis ya. Bahwasanya bagaimana kita harus menjaga barang yang kita titipkan. Apapun itu, dalam bentuk apapun itu. Dan kemudian melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Jadi apa tujuannya apa? Yang diamanahkan apa? Harus sesuai dengan awalnya. Kemudian jujur, meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan segala yang dipikirkan dikatakan dilakukan oleh manusia. Allah Maha lihat. Kalau kalian sudah mengatakan dalam diri kalian sendiri bahwasanya Allah Maha melihat dimanapun kalian berada, Allah melihat. Kalian mau bersembunyi dimanapun, pasti Allah mengetahui. Atau di lubang sepupun yang paling kecil saja yang kamu bisa, Allah pasti mengetahui. Allah Maha mengetahui apapun yang kalian pikirkan dan apapun yang kalian rasakan dan apapun yang kalian sembunyikan. Makanya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar dan Maha melihat. Maha mendengar apapun yang kalian bisikkan sepelan-pelannya, Allah pasti paham mendengar. Ataupun yang kalian sembunyikan dari pandangan orang lain, Allah pasti bakalan paham lihat. Ya. Jadi kalau kalian dari awal mengatakan bahwasanya Allah segala dari mana, minimal kalian sudah mengetahui bahwasanya kalian sudah ada yang mengawasi. Oke. Kemudian meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kalian sudah melakukan sebuah kejujuran, kalian dapat mendapatkan sebuah kepercayaan dari orang lain. Itu pasti. Tidak ada toleransi. Jadi kalian harus bersikap jujur. Kemudian yakini bahwa kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Otomatis ya. Ketika kalian melakukan sebuah kejujuran, pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Oke, kemudian
apa yang menjadi hikmah, apa yang menjadi sesuatu hal yang kalian dapatkan ketika kalian melakukan amanah dan jujur. Yang pertama, keimanan. Meningkatkan keimanan, bahwasanya keimanan kalian yang biasanya naik dulu. Apakah keimanan stabil? Tidak. Keimanan itu bersifat naik. Jadi bisa meningkatkan keimanan. Kemudian dari sifat munafik, apa itu menarik? Ketika dipercaya dia, ya, nah, ketika bicara dia berbohong. Kemudian mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Kalau kalian bersikap amanah dan bersikap jujur, seperti tadi di video awalnya, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad pun melakukan sebuah kejujuran dan melaksanakan sebuah kejujuran dan juga amanah. Memperoleh kebaikan di dunia otomatis. Kalau kalian jujur, dunia bakal mengikuti. Dan yang terakhir, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Nanti bisa dipraktekkan dan bisa dibandingkan dengan pertanyaan tadi awal. Bagaimana kalau kalian berbohong? Pertama kali kalian awal berbohong, apa yang dirasakan? Apa? Ada gelisah, cemas, apalagi panik. Tapi kalau kalian mengatakan sebuah kejujuran, bagaimana yang dirasakan? Nah, tidak ada beban. Kemudian, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah ketika amanah, kita dapat melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Kalau jujur, ini adalah bahwasanya kita harus menyampaikan apa yang harus disampaikan dengan apa adanya. Seperti itu ya. Dan mari kita bersama-sama bagaimana kita menunjukkan bahwasanya kita bisa amanah dan bagaimana kita bisa jujur. Amanah pada diri sendiri, dari diri sendiri. Hal yang paling kecil dari diri sendiri kepada orang lain dan juga kepada Allah sendiri. Gitu ya. Dan kemudian tepuk tangan untuk kita semuanya. Pelajaran selanjutnya materinya apa? Terkait sholat. Sudah. Silakan. Seperti biasa, setiap malam bagaimana? Dibaca terlebih. Kalau ada pertanyaan, bisa tanyakan besok pagi ya, seperti ya. Dan materi selanjutnya nanti kita bakalan belajar bersama bagaimana kita sholat. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.